Kalau tidak ada kendala terkait dengan jaringan, saya minta tolong untuk dinyalakan ya, baik Pak Khairul, Ibu Karina ataupun Ibu Imania. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Saya perkenan. izin bos, lagi di farm, jadi Oke, saya oke. tadi coba pakai gambar, pakai video, cuman nge-lag. Iya ya, nggak apa-apa. Kalau yang tidak memungkinkan tidak apa-apa, Bapak. Ya, ya, mangga. Ya. Oke, baik. Kita akan coba perkenalkan diri saya ya. Oke, sebentar. Baik, di layar sudah ada ya. Eh, Layar untuk yang saya share, apakah sudah tampak di Zoom-nya, Bapak Ibu? Sudah Semua. bos. Sudah ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk hari ini saya akan coba masuk ke dalam perkenalan ya, yang dimana saya akan menjadi coach dari Bapak Ibu ya sampai 6 bulan ke depan, insya Allah ya. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo dan itu nomor kontak WhatsApp saja ya. Kemudian untuk karir pertama saya bergabung di grupnya Jogja ya, di Jogja Minimarket. Di sana sebagai manajemen development program, kemudian asisten kepala toko, dan terakhir sebagai supervisor area. Kurang lebih saya berkarir di retail itu 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Kemudian di retail fashion, saya bergabung di Rabani ya, di Rabani Kerudung yang di daerah Unpad ya, di Unpad di Pati Ukur. Kemudian saya mulai masuk ke dalam komunitas pengembangan komunitas ya di koperasi dan UMKM itu sejak di 2008, di mana saya bergabung di Lapenkop, Lembaga Pendidikan Perkoperasian, sebagai fasilitator untuk manajemen retail, retail koperasi maupun retail UMKM. Kemudian di sebagai fasilitator dari mulai 2008 tuh sampai sekarang, karena oke, baik, lanjut ya Ibu Imania. Oke, kemudian untuk sebagai fasilitator juga di kementerian ya, di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kebetulan di sana saya diberi tugas untuk pengembangan standar kompetensi dari retail modern ya di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di Dekopin ya. Jadi kami bersama tim sering mengisi untuk fasilitator kompetensi manajer retail dan UKM. Nah, selanjutnya di bidang akademik, sejak 2015 saya sebagai pengajar dan peneliti di Universitas Nasional Pasim Bandung itu sampai bulan September ya, sampai bulan September, dan saya pindah ke Universitas Telkom itu di bulan September juga di 2023 sampai sekarang. Adapun untuk spesialisasi saya itu manajer untuk manajemen retail modern. Kemudian untuk manufaktur, sebelumnya saya bekerja di JVC Elektronik, di apa, di pabrik manufaktur ya, pabrik manufaktur, sempat beberapa lama di sana. Kemudian untuk pengembangan UKM sendiri sejak 2020 eh, mengcoach juga untuk teman-teman UKM di Indonesia ya, di berbagai daerah. Kalau di Pasim sendiri kami bekerja sama dengan beberapa UKM untuk pendampingan khususnya bagi teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah KKNP, kuliah kerja nyata profesi. Itu biasanya mereka diterjunkan ke UMKM ya, untuk bisa memberikan kontribusi, memberikan analisis, termasuk mengetahui kira-kira hal apa yang menjadi permasalahan atau yang belum dilakukan oleh
teman-teman UKM untuk kemudian dibuat strateginya ke depan. Untuk di Telkom University, kami juga mengelola inkubator bisnis ya buat teman-teman mahasiswa. Jadi dari mulai pencetusan ide ya, model sampai implementasi dan evaluasi sampai mereka presentasikan bisnisnya ya. Dan ada beberapa dari mahasiswa saya yang sudah running juga bisnisnya ya. Baik, mungkin itu sedikit terkait dengan perkenalan hari ini ya. Dan hari ini saya akan fokus kepada informasi dari teman-teman UMKM sekalian ya, untuk bisa memberikan update terakhir dari bisnisnya, kemudian harapan-harapan ke depan ya, sehingga nanti insya Allah saya akan coba petakan dari masing-masing bisnis yang ada, kira-kira hal apa yang urgent yang bisa kita benahi ya, kita benahi. Dan bila ada request untuk materi-materi khusus ya, jadi misalnya dari aspek produk, price, promotion, ataupun untuk digitalisasi marketing, ataupun tentang apa yang menjadi urgency ya, mungkin nanti saya akan coba data ya, kemudian nanti saya akan coba kompilasi dengan data-data yang sebelumnya saya dapatkan saat Bapak Ibu mengikuti bootcamp ya, bootcamp lalu. Mungkin datanya akan saya coba kompilasi sehingga pada pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan coba buat kurikulum ya, kurikulum yang dimana akan mencakup pertemuan 6 bulan selama 6 bulan ke depan, termasuk mungkin ada pertemuan khusus ya dari masing-masing ada. Jadi tidak untuk evaluasi mungkin bersama, tapi untuk eh, karena produknya ataupun produknya berbeda satu sama lain ya, kemudian urgensi strategi juga berbeda ya, mungkin nanti kita akan coba berikan waktu khusus ya buat Bapak Ibu, sehingga nanti pertemuannya tidak akan bersama-sama tapi mungkin nanti bisa sendiri-sendiri ataupun maksimal berdua ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini sebagai bagian dari perkenalan. Nah, mungkin saatnya saya ingin tahu nih sedikit ya dari Bapak Ibu yang telah hadir ya. Mungkin dimulai dari yang lebih dulu tadi masuk ya, Bapak Khairul ya. Silakan Bapak Khairul, ada. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Wengi, Bapak, Akang, Coach, atau apa izin saya panggil. Iya, iya Bapak. Baik, Kang, izin saya panggil Kang ya, Kang. Iya, iya, benar. Bapak. Ya, Kang, perkenalkan. Nama saya Adha, saya dari Kabupaten Subang. Hmm. Saat ini mohon maaf izin untuk off cam dikarenakan saya lagi di farm, lagi di kebun. Oh iya. Persiapan besok ada program visitasi dari salah satu lembaga. Saya kebetulan bergerak di bidang jasa pariwisata, Kang, Oh, oke. untuk masuk di kegiatan ini dengan nama PT Lamuda Insan Mulia. Kami bergerak di bidang I.O. dan travel agent. Oke. Yang dimana kami sudah dari tahun 2013, Hmm. pasar kami yaitu B2B, kemudian pelayanan yang kami berikan sebagai produk andalan kami di bidang MICE, di bidang meeting, insentif, convention, sama exhibition. Hmm. Di beberapa lokasi, kalau misalnya dari Aceh sampai Bali, kita sudah pernah sama Makassar paling maksimal. Nah, itu sudah pernah kami garap. Oke. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, kalau tidak salah, itu kami bentuknya CV. Hmm. Kemudian mendapatkan fasilitas program dari Kemenparekraf,
apa ya, CV kami mungkin tidak diaktifkan lagi, kami off. Kemudian di-upgrade baru dengan intent apa ya, dengan legalitas PT non perorangan. Kami difasilitasi oleh Kemenparekraf untuk membuat legalitas. Oke. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, apa ya, kebutuhan kami yaitu eh, optimalisasi digital, Kang. Jadi dari perusahaan kami saat ini hanya konvensional dari mulut ke mulut. Alhamdulillah, apa ya? Alhamdulillah itu sebelum COVID itu cukup kencang. Hanya saja setelah COVID itu turun dikarenakan banyak sekali kompetitor-kompetitor yang sudah optimalisasi digital, sedangkan kami tidak. Kendala yang kami hadapi yaitu yang pertama, dari COVID itu kami down banget sampai dengan di luar itu sampai dengan angka 11,8. Oke. Jadi apa ya, eh, uang yang di luar lah, bukan utang tapi piutang. Misalnya kita bayar DP hotel, tapi ketika COVID itu tidak bisa dibalikin gitu. Hmm. Maka banyak banget di luar. Nah itu sehingga kami saldonya nol. Nah Oke. kami berupaya di sini adalah eh, ingin mengoptimalisasi usahanya kami menjadi digital. Ya. Baik dari nanti pembuatan website, kemudian beriklan dengan sosmed, bagaimana caranya dikenal itu saja. Karena alhamdulillah kalau misalnya untuk B2B itu cukup dikenal dan alhamdulillah cukup dipercaya karena kami mempertahankan kredibilitas kami. Itu kayak kemarin mungkin sebelum COVID itu ada yang pengen refund. Sedangkan kami sudah membayar DP duluan itu tidak mau refund oleh pihak yang kerjasama dengan kami gitu. Jadi sehingga kami menjual aset kami untuk merefund kepada si klien yang minta refund. Makanya alhamdulillah itu kembali lagi pada kami untuk mengerjakan proyeknya hanya saja yaitu dia kami harus punya starter awal di bootstrapnya ini yang effortnya luar biasa. Makanya kami akan membuat optimalisasi digital ke bidang retailnya, Kang. Kami ingin lebih dikenal tentang ke kalangan-kalangan yang dimana belum mengenal kami seperti di pendidikan, itu ada sekolah-sekolah yang nanti kita akan garap dengan program yang namanya study tour, edu wisata, yang mungkin nanti kita akan masukkan juga ke farmnya kami menjadi kegiatan ekowisata, seperti itu kan. Harapannya kami yang menjadi apa ya, yang menjadi notes rate-nya kami di board itu sekarang optimalisasi digital gitu sih Kak. Baik. Jadi ya mudah-mudahan selama Milestone 6 bulan ini eh, dapat insight buat kami oh seperti apa nih optimalisasi digital gitu. Karena kami pun pernah melakukan ini kemarin share juga ke Kang Alif itu ke pihak ketiga istilahnya di outsource ya kan karena kita belum punya sumber daya manusia yang menghandle digitalisasi ini ternyata kami ditipu gitu. Mhm. Jadi kami meng-edge-kan misalnya dengan akun 1 juta tapi dia hanya di edge-kannya itu cuma 500.000. Jadi untuk KI-nya itu tidak maksimal. Kami tahunya ketika selesai, oh kok ini 5.000 ya kemarin gitu kan. Jadi ada apa ya, istilahnya itu ada traumatik di kami untuk bisa mengorsoskan. Makanya mungkin eh, kami harus belajar banyak mengenai marketing digital ini supaya kalau misalnya emang diorsoskan ke yang pihak ketiga karena kami belum punya SDM-nya, kami tahu tuh kami tidak ditipu seperti itu sih. Oke, baik. Baik, Pak. Nah, oke, mungkin ya, ini ya, sebentar. Baik, jadi untuk Pak Kairo ada ya. Jadi memang kalau untuk sistem apa marketing ya, sistem marketing ataupun terkait dengan digitalisasi apa optimalisasi digital ya, mungkin nanti
Saya akan coba sharekan juga ya terkait beberapa hal yang nanti bisa diimplementasikan ataupun nanti saya kasih informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan dari UMKM. Kalau untuk sertifikasi digital marketing, Pak Pak Ada udah pernah mengikuti atau belum? Untuk kampus UKM, Kenapa kan, mohon maaf izin, pernah mengikuti kampus UKM terkait saya dengan digitalisasi marketing nggak di kemarin periode-periode sebelum? sempat, kalau yang kampus UKM yang Kemenkom kemarin ikut Hmm, yang manajer retail, hmm, kemudian yang kemarin tuh di Sumedang ya kalau nggak salah tuh. hmm, Sumedang, tapi saya nggak ikut ke Pangalengannya karena bentrok dengan kegiatan dari eh, yang sekarang. hmm. Cuman ikut satu, dua, yang halnya saya nggak ikut karena BNSP-nya saya nggak bisa ikut. Oh. Kalau untuk yang Ya, apa yang penyelia halal digital kalau nggak marketing, salah. yang digital marketing tapi belum belum pernah ya, yang khusus digital marketing, Pak ini pada. Di digital marketing pernah ikut, cuman tidak lolos ke Oh, gak bisa. Oke. sertifikasi BNSP-nya karena Oh, satu oke. Tapi kelas saya nggak bisa ikut, oke, tapi sakit pelatihannya gitu. ikut Jadi ikut semua ya, boleh. pelatihannya ikut semua ya, pelatihannya. Oh, pelatihannya nggak ada, ikut satu kelas yang nggak ikut karena sakit. Oh Jadi gitu. kan itu harus absen semua. Pas Oke. pas di kelas itu saya nggak ikut, jadi saya nggak, maksudnya nggak sertifikasi, tapi untuk ilmu kelasnya hanya beberapa gitu. Oh gitu. Oke. Ya kebetulan kan di di periode ini kan sedang buka tuh Bu ya, Pak ya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti saya share juga di grup ya terkait dengan pelatihan-pelatihan apa dari Nah, yang apa Kementerian Koperasi UKM termasuk tes kompetensinya ya. Nanti kalau misalnya ada waktu nanti kita bisa sharekan. Nah, baik Pak enggak Adha dong. ya. Oke, nanti untuk ini udah Ya, saya catat ya. Nanti saya coba kok cross check lagi dengan hasil dari kemarin di booth ya. Kemarin di booth, kemudian saya nanti juga koordinasi dengan tim yang lain. Kebetulan untuk tim digitalisasi mohon mangga. saya sebetulnya ada ya. Kebetulan saya dulu waktu di retail pengembangan retail koperasi itu kami memang ada softwarenya ya Pak. Ada softwarenya memang terbatas untuk sistem informasi retailnya. Belum sampai ke website dan sebagainya. Tapi mungkin nanti bisa saya coba koordinasikan dengan teman-teman di Kementerian Koperasi ya untuk update-nya seperti apa. Baik, Apakah nanti ada bentuknya baik. kayak share web ya, share website seperti itu. Nanti akan saya coba komunikasikan ya, Pak Ada. Terima kasih informasinya. Oke, Mangga nuhun. baik. Mangga nuhun, nuhun. Ya. Saya gimana standby, Eh, Kang? sebetulnya sih mungkin nanti setengah jam boleh boleh sambil standby ya, Pak. Nanti takutnya ini kan direkam ya, Mangga, direkam ya. Oke, mangga, oke, mangga sih. ya. Soalnya ini Baik. udah ada intinya, bandwidth-nya apa, turun naik dari suaranya. Oh gitu, oke. Punten. Ya, ya, ya. Jadi saya standby, hatur nuhun. Ya. Ibu Karina mungkin bisa di-share, Bu Karina. Masih menyimak, Ibu? Baik, Kang. Ya, Masih, masih, silakan. Mas. Oke, silakan Bu Salam Karina. kenal. Ya, salam Saya kenal. Karina. Hmm, Hmm. Untuk bisnis saya itu di bidang kuliner, Kang. ya. Lebih spesifiknya itu kue kering, apa, gluten free. Jadi Hmm, kita pakai tepung pengganti ya, bukan tepung terigu gitu. Kita ganti jadi pakai tepung mokaf. oke. Untuk sebenarnya sih untuk sekarang dari pertemuan sebelumnya ya, usaha kami ada satu kemajuan sih, udah mulai buka Shopee ya. Kemarin tuh kita udah mulai bikin toko Shopee, tapi ya memang masih apa ya, masih belum ada order gitu kan, karena kita masih baru dan masih pengoptimalan gitu. Untuk eh, penghasilan hariannya sebenarnya kita ngandelin dari ini aja sih, Kang. Ikut bazar sama naro titip taro etalase di hotel gitu. Kita kebetulan ada di Hotel Mercure sama Yellow Hotel. Nah, Oke. habis itu eh, sama paling kita ngandelin ini sih apa?
apa kalau hari-hari besar kayak Idul Fitri, Natalan sama itu sih dari situ gitu. Oke. Kalau ini berarti bedanya dengan kue kering lainnya itu karena lebih Mm-mm. gluten free itu ya. Jadi lebih Iya, apa? Buat kesehatannya itu gimana, Bu? Punten. Bisa dijelasin eh, sedikit untuk nah spesifikasi. kalau misalnya dari komposisi kita itu kan paling kita dari telur dan mentega mah kita tetap pakai gitu. Hmm, Hanya mengganti gula sama tepungnya. Dari segi gulanya yang tadinya gula putih kita ganti menjadi gula palem gitu kan. Oke. Nah, untuk pangannya sendiri itu sebenarnya kan kita belum ada sertifikasi healthy-nya sendiri nih untuk pangan. Jadi memang apa sebenarnya pengen gitu ada apa ya, ada sertifikasi healthy atau saran-saran dari orang pangan gitu. Kalau misalnya sebenarnya tuh eh, healthy cookies yang sebenarnya tuh seperti apa gitu. Karena dari kami pun memang hanya mengganti tepung dan gula. Untuk komposisi lainnya masih sama gitu dari susu, mentega, telur gitu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi untuk perbedaannya itu ya, apa untuk Ya, gula dan tepung ya. Oke. Nah, untuk ya, sertifikasi healthy food, insya Allah nanti ada ponakan saya, Bu. Nanti saya coba konsul oh ya ya, ke beliau. Kebetulan dia ya, lulusan dari ahli gizi ya, ahli gizi. oh ya, Nanti mudah-mudahan dapat updatean apakah memang saat ini sudah ada atau belum ada atau gimana. Sehingga sebagai bagian dari bench apa competitive advantage juga ya Bu ya. Kalau ya, misalnya memang ada sertifikasinya, kemudian mungkin dikeluarkan izin kesehatan dan lain-lain ya, mungkin ya, jadi akan salah satu bagian marketing juga mungkin ya. Apalagi kalau iya, misalnya betul. apa untuk sertifikasinya masih jarang kan itu jadi salah satu Iya, bagian ini ya kompetitif juga ya Bu ya. betul, Oke. betul. Ini Ibu Karina punten di mana ini tinggalnya? Di daerah mana? Di Bandung, di kota Bandung, Pak. Di mana daerah teman? eh di daerah Kebon Pisang. Oh, Kebun Pisang. Hmm. Terus saya tinggalnya dulu di dekat Kebun Pisangnya di daerah belakang Stadion Siliwangi itu apa namanya? Air Mawar Oh, dulu ya. Dekat-dekat situ oh kan ya. iya, iya, iya. Kebun Pisang berarti dekat pasar ini ya. Pasar Sambi. Kosambi ya. Betul ya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, kebetulan saya tinggal sekarang di daerah Bojongkoneng. Jadi ada JNC di atas tuh. Oh, Tempat oh iya, JNC iya. cookies ya. Jersey Oke, Cookies ya. ini ada Iya. kerajaannya di sini di atas nih. Iya, Jersey Cookies sama Ina Cookies kan ya. Ya, Inakusis, Kalau Inakusis betul. iya, Baik, jadi kesepuh Ibu, tuh, Pak. oke. Jadi Ibu gimana untuk kedepannya harapannya apa nih Bu dengan pendampingan ini? Oh, ya, pertama yang tadi mengenai apa pangan ya yang tentang healthy itu Hmm, sama ini sih sebenarnya kita tuh masih kurang di bagian digital marketing oke. eh sama untuk penjualan online gitu sih karena selama ini ngandelinnya ya by WA bisnis Hmm, teman antar teman untuk orang umumnya ya kita dari bazar to bazar gitu. oke. Alhamdulillah sih kemarin kita udah 2 kali ikut Pasar Kreatif Bandung ya dari dinas gitu untuk udah 2 kali kemarin di Paskal tahun lalu di Paskal 23 kemarin baru selesai di Trans Studio Mall Hmm, gitu. oke. Kalau untuk pelatihan sendiri sebelumnya udah pernah ikut digital marketing di apa? Kementerian Koperasi UMKM. Udah pernah atau Oh, belum? belum. Belum ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada ini ya untuk pelatihannya mungkin bisa ini juga ya, bisa bisa salah satu bagian penambah ini ya apa namanya informasi ya terkait dengan digital marketing. Ya oke, baik. Baik, mungkin itu Ya, Bu Karina. Ada yang mau ditambahkan lagi? Berarti ini digital marketing juga terkait dengan healthy food ya, certificate ya ke depannya ya. Oke. sama ini sih Kang, sama paling untuk desain kemasan ya, karena Oke. kami itu masih belum ada stabilisasi. Jadi Nah, dari kayak misalnya bazar ini kita kemasannya seperti ini, ternyata bazar oke. yang sesudahnya kemasannya ganti gitu. Hmm, Sudah ada 3 produk kami yang kemasannya sudah fix. hmm, Tapi untuk yang toples itu terkadang kami desainnya suka ganti-ganti karena kendala ini budget budget kemasannya ternyata terlalu tinggi tidak masuk ke dalam
budget Berapa gitu. foto? Oke, baik. Baik, menarik ya. Ini buat teman-teman yang lain, ini Ibu Karina, Ibu Adha, kemudian Jang Yogurt ini sama Ibu Imania. Ini waktu di bootcamp pernah membuat profile, company profile nggak dari masing-masing bisnisnya? Kalau Ibu Karina udah ada company profile-nya nggak? Nah, itu saya belum ada. Belum ada, oke. Pernah Baik. mencoba untuk membuat, tapi Hmm, apa ya, kayak sayanya merasa itu tuh susah, padahal kalau dilihat seperti gampang, tapi hmm. ternyata susah saat dijalankan gitu. Iya, iya, iya. Ya, company profile kan tentang ada foto produk ya. Kemudian, Iya, oke, baik, baik. Oke, saya paham. Oke. Baik, terima kasih Bu Karina atas kasih informasinya ya. Kak. Oke. Ya, Kemudian, ya. Kemudian Ibu Imania, silakan Ibu Imania. Halo, Ibu Imania, masih bergabung? Oh iya, Ibu Imania itu sedang ini sibuk produksi ya. Oke, Jang Yohart aja dulu ya. Silahkan Halo, Bapak. Assalamualaikum. Oh Ibu, oke oke. Ya, mangga Ya. Ibu. Lagi sibuk ini ya produksi ya. Iya Pak, ini lari-lari dari dapur. Oke, Ya, ya bisa oke Pak. diceritakan sedikit Ibu progres Ya, Mangga. sampai hari ini setelah kemarin ada bootcamp ya kalau nggak salah. Ya, Oke, ya oke. silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. Pak dari Salam saya, kenal juga. Ibu Oke, Imania. iya. Dan saya Ninda Putri ya Pak ya. Nah, kebetulan saya bergerak dalam pembuatan keripik kentang aneka rasa dan juga keripik jamur. Juga saya juga sekarang sedang berambah untuk buat kaldu daripada jamur. Adapun usaha saya sebenarnya dimulai sejak tahun 2019 ya Pak. Udah Dulu lumayan lama ya, ya. Mm-mm. ya sudah lama. Legalitas sudah lengkap Mm-mm. semuanya. Cuman mungkin secara haki mungkin saya masih kemarin sudah diajukan Pak. Cuman belum ada kabarnya dari Indag kalau nggak salah ya itu. Eh, Usaha saya itu sejak dari 2019 itu saya masih B2C sebenarnya ya Pak ya. Jadi artinya saya baru ke konsumen itu berdasarkan PO gitu. Oke. Baik. Ya, media yang saya pakai, semua media saya pakai sebenarnya Pak ya, dari WA, Facebook juga, IG. Saya juga sudah ada di marketplace, di Shopee, TikTok juga saya buka gitu. Oke. Pemasarannya cukup bagus dan cukup banyak gitu ya Pak. Karena selama ini pun kalaupun saya upload tuh ya PO banyak masuk gitu. Nah, mungkin selama saya bisnis ini mungkin pada awalnya mungkin saya yang berdasarkan PO itu saya masih bisa menghandle ya Pak ya. Tapi semakin berjalan dengan waktu, PO-PO yang masuk ke dalam saya, apalagi setelah saya masuk di marketplace Shopee. Oh ya maaf, saya dari Purwakarta Pak. Tadi belum Oke. kenalan. Ya ya, Man. Iya, Ya. iya. Seiring berjalan waktu, PO-PO yang saya dapat itu semakin banyak Pak. Jadi apalagi sekarang saya sudah mulai B2B juga. Saya ada kerjasama dengan pihak catering masuk ke instansi-instansi pemerintah Pak. Itu. Nah juga saya mulai masuk juga Pak. Mungkin perkembangannya juga itu ya salah satunya. Saya mulai masuk di toko-toko di Purwakarta ya Pak. Di Purwakarta saya masuk di toko-toko oleh-oleh Purwakarta gitu. Kemarin pun saya sempat masuk di salah satu kafe besar di Jakarta, ya alhamdulillah masuk ke sana juga gitu. Itu untuk Nah, produknya apa, Bu? Kalau yang ke kafe kayak gitu. masih Oh, kentang ya. keripik Oke. kentang, iya keripik Keripik kentang. kentang, Oke. ya karena jamur dan itu baru setahun 2 tahun belakang ini Pak, Hmm. jamur dan cukup bagus juga prospeknya Pak gitu untuk keripik jamur sama itu. Nah, jadi mungkin yang untuk sementara ini yang jadi ya istilahnya ini perhatian saya gitu. Selama ini kan saya istilahnya bekerja masih sifatnya manual ya Pak, artinya dengan peralatan yang istilahnya seadanya gitu lah Pak. Tapi sering berjalan waktu dengan PO yang semakin banyak, ya cukup kerepotan gitu loh Pak. Artinya Hmm. mungkin di sini saya kadang-kadang berpikir bagaimana nih ya PO semakin banyak gitu. Sedangkan
peralatan yang saya punya pun ya masih seperti ini istilahnya. Untuk bisa menghasilkan suatu produk yang cepat dan banyak serta kualitasnya tetap bagus. Nah, itu mungkin yang sekarang sedang saya hadapi gitu. Saya Mhm. sudah berusaha untuk ya melihat lah Pak ya, misalkan bagaimana nih apa alat-alat yang bisa mempercepat untuk memotong kentang ataupun mengolah jamur gitu. Lalu bagaimana alat-alat yang istilahnya selama ini sehingga posisi kentang saya atau jamur itu lebih kering, lebih dengan alat yang seperti apa ya. Selama ini memang sudah kering, cuman alat yang saya pakai itu ya masih sederhana istilahnya Pak. Jadi produksinya pun sedikit dan istilahnya lama gitu ketika ada PO. Bahkan saya di marketplace pun saya ngasih jeda waktu seminggu Pak Hmm. dari pesanan gitu ya. Walaupun sebelum seminggu ya saya sudah bisa gitu, sudah bisa mengirimkan produk saya gitu. Jadi satu itu mungkin dari segi apa saya ingin ada masukan-masukan mungkin bagaimana nih atau alat-alat apa sih yang dibutuhkan oleh saya sehingga saya bisa menghasilkan produk yang tadi seperti saya banyak, cepat dan kualitas masih bagus gitu. Walaupun saya lihat-lihat, tapi kan saya juga nggak ngerti ya Pak, ini apakah cocok nggak sama saya gitu. Nah Hmm. seperti itu. Iya. Itu. Nah, adapun digital marketing ya selama ini saya sudah masuk sih kayak ke TikTok saya sudah masuk Hmm. ke Itu kalau boleh tahu Shopee. ada timnya sendiri Bu untuk Nah, ini nah untuk itu apa? justru Untuk digital justru di marketing. sini saya masih istilahnya paling dibantu oleh suami mungkin ya. Hmm. Anak-anak juga tuh ya nggak hanya sekali-kali gitu. Itu di sini hambatannya mungkin secara gitu. Kalaupun saya di dalam Shopee di apa TikTok terutama itu saya paling bikin konten-konten video-video atau pembuatan-pembuatan daripada itu. Nah ya itu sebenarnya cukup membantu sih. Cuman kalau saya lihat dari apa proyek apa digital marketing yang sudah berjalan seperti sekarang tuh kan mereka sudah canggih-canggih lah Pak istilahnya gitu ya istilahnya gitu dalam kalau itu dari segi digital marketing mungkin di sini saya juga memang kalau soal pelatihan-pelatihan kebetulan saya UMKM juara 2023 Pak dari Purwakarta Hmm. tahun kemarin. Nah saya pun sudah sering dapat pembekalan tentang digital marketing gitu. Ya. Juga saya sempat ikut ya kemarin digital marketing yang diadakan oleh Diskup juga di Hotel Mercure sempat juga saya ikuti. Artinya saya sering ikut sih tentang digital marketing itu seperti apa gitu. Bahkan Hmm. waktu di Mercure itu langsung orang Shopee-nya sendiri yang memberikan materi. Ya. Nah, cuman ya itu saya hambatannya ya tadi itu. Jadi kayak semacam gini, Pak. Ketika saya upload itu produk saya, itu PO banyak masuk ke saya, Pak. Nah, sedangkan saya kan tadi saya masih ada keterbatasan dalam produksi, Alatnya. artinya Oke. keterbatasan waktu ya, Pak ya. Baik, baik. Kalau saya bisa memenuhi itu semua, cuman mungkin keterbatasan memproduksi banyak dan cepat itulah itu, Pak, mungkin di Oke, situ. baik, baik. Ya, jadi sehingga saya istilahnya bukan bukan apa ya, seperti ngasih jeda gitu loh, Pak, ketika saya ingin memasukkan produk saya gitu. Dan secara itu juga tapi ya memang secara juga mungkin apa di Shopee apa tuh ya saya apa adanya aja paling saya upload foto saya belum live saya belum live gitu sudah ada sih Pak ininya cuman saya belum berani live tuh ya mungkin karena di sana itu Oke. masalah lain ya mungkin sementara sih itu ya Pak jadi tadi keterbatasan produk Alat saya produksi ya. ya menghasilkan Betul. produk banyak dengan alat-alat yang saya tersedia. Hmm. Lalu secara digital marketing pun saya sudah ada ilmu, cuman saya juga ya tadi belum berani praktek dan ya nggak yakin lah istilahnya gitu. Hmm. Jadi seperti itu. Ya selanjutnya ya mungkin sementara masih itu Pak masalah Iya. yang saya hadapi gitu. Baik, Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Imania ya untuk ya, teknologi. Ini biasanya kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya teknologi pangan ya, pengolahan pangan ya Bu ya, ya, terkait dengan alat produksi. Banyak kan ya. orang unpasnya nanti ya. Nanti saya coba ini ya Bu ya, saya coba cari informasi ya terkait Ya, dengan ya. teknologi pangan. Apakah ada terkait dengan peralatannya, perlengkapannya ya, Ya, sehingga betul, akan betul. prosesnya lebih cepat. Nanti Mhm. di-sharekan ya, saya sharekan Ya, secara khusus buat Ibu Imania ya, insya Allah ya Bu ya. ya, ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih Bu Imania. Ya, sama-sama Pak. Oke.
Terakhir Pak Jang Yohot ya, silakan. Halo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Halo, kedengaran suara saya, Ya, Pak? kedengar Kang, Pak. halo Kang? Kedengar, Halo, kedengaran suara saya? Ada suaranya nggak? kedengar. Halo, selamat. Ada. Kedengar Pak. Ada ya? Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kang ya, sebenarnya Kang ya. Ya, mangga. Kang, ya. Kang Pras, Opa Haji ya, baru pulang dari Mekah ya. Ya, gimana Pak? Perkenalkan, Kang Haji, nama saya Jajang Nurjaman. Saya bergerak di bidang olahan susu yogurt, Kang. Ya, Alhamdulillah sih untuk legalitas kita udah BPOM, Kang. Udah haki juga, udah halal gitu. Seperti yang kemarin-kemarin ya, kendala-kendala kita itu sama sih, kayak Ibu Mia tadi, yang tadi Ibu Mia dari Purwakarta ya. iya betul. Jadi kendalanya ini Kang, kita di digital marketing juga, karena saya juga belum punya tim untuk digital marketing gitu Kang, masih sendiri itu, paling dibantu sama anak saya, sama istri saya paling itu kan. Terus untuk pemasaran kita masih banyakkan yang di offline Kang, jadi kita sistem titip jual gitu, konsinyasi. Ada yang cash juga sih, kebanyakan yang cash sih. Kalau konsinyasi ada 1-2 gitu, cuma kita lebih banyak ke cash. Terus untuk pemasaran masih di lokal, masih di daerah Tasik juga, belum merambah ke luar itu. Cuman untuk permintaannya Jabodetabek sih suka ada gitu, dari WA gitu, dari IG, dari apa gitu kan. Nah, untuk pemasaran kita kendalanya di jasa ekspedisi, Kang. Pernah ada permintaan dari luar pulau gitu ya. Kita tidak bisa ke itu, Kang, untuk keluar pulau karena expire-nya kan, kalau yogurt di Suruang itu, yogurt saya itu cuma tahan 30 jam gitu, Kang. Jadi untuk keluar pulau belum bisa gitu. Cuma untuk Jabodetabek mah masih aman. Bandung juga masih, alhamdulillah. Suka ada orderan juga sih dari Jakarta, Bandung, Tangerang, Bogor juga, Bekasi. Nah, untuk kebutuhan saya, Kang, mungkin satu, ya mungkin sama kayak Bu Mia tadi, digital marketingnya, Kang, kita masih belum bisa optimal untuk digital marketingnya. Nanti minta di itu aja lah, minta dibantu ya untuk cara-cara itunya, Kang, bikin konten-konten yang FYP gitu kan, yang bisa konsumen bisa apa namanya, yang bisa menarik konsumen gitu, Kang. Ya. Terus kedua untuk ya apa namanya ya, pemasaran mungkin bisa dibantu juga untuk pemasaran. Paling itu aja mau kan ada semuanya kayak gitulah, hari yogurt mah nih hese dina pengiriman anak jeung ieu na kan teh expire na nih. Iya, betul. Gitu. Baik. Jadi kenapa di situ Kang saya teh. Kemarin sih pernah. Untuk Jabodetabek itu Pak, kalau untuk pengiriman kan itu berapa jam sih? 30 jam Pak ya? Kalau nggak salah Iya. 30 jam. Jabodetabek ada itu Kang, ada Paxel, jasa pengiriman Paxel. Jadi kita merasa terbantu tuh ada Paxel kan. Udah dengan ada pendinginnya ya Pak ya? Kalau di Paxel ada S-Cool-nya, Cool S-nya, apa Cool Box gitu. Jadi mereka pakai Cool Box, jadi aman gitu. Ya. Hanya kalau 2 hari 3 hari ekspedisi aman gitu. Kalau ekspedisi luar Jawa memang itu ya. Walaupun udah pakai ekspedisi Paxel gitu, tetap nggak bisa ya kalau lebih dari 30 jam ya Pak ya? Sebenarnya sih 30 jam itu limit itunya Kang. Sebenarnya 2 hari juga masih kuat sebenarnya. Pernah saya uji coba ya waktu itu 2 hari masih tahan gitu, masih aman gitu dikonsumsi gitu. Cuma saya ambil ranknya itu 30 jam itu kenapa? Jadi pernah saya itu di suhu ruang gitu, saya uji coba 30 jam itu masih aman.
40 jam juga masih aman, 30-40 masih aman Kang gitu. Itu mah Hmm. cuma saya ambil itunya aja. Jadi belum ada belum ada namanya apa ya? Uji cobanya yang belum pakai apa ya namanya ya? Kalau yang udah aman itu yang di subfreezer, kalau itu udah diuji lab tuh. Di Hmm. subfreezer itu udah pasti aman 3 bulan lebih gitu Kang. Kalau di suhu Oke. ruang kita uji coba itu 30 jam itu 30 jam gitu, dicoba 30 jam gitu. Oke, baik, baik. Ya, baik Pak Jajang ya. Terus Dari Pak kita juga kan pengen diajarin di itu kan di TikTok, di Shopee gitu. Nanti Hmm. minta di itu aja lah diajarin untuk digital marketingnya di marketplace-nya gitu kan. Hmm. Pengen merambah ke TikTok sama Shopee gitu. Oke. Kalau Bapak sendiri udah pernah ikutan pelatihan digital marketing yang di UMKM belum? Koperasi dan UMKM. Di Pernah? kemarin di kampus UKM saya ikutan yang itu yang apa olahan hasil ternak. Kalau digital belum Kang. Oh gitu. Ya kebetulan Ya, nih bulan-bulan ini nanti saya share lah ya. Saya share kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tertarik untuk detailnya ya, ada waktu yang ini nanti bisa saya share juga. Selain nanti kita bahas di dalam pertemuan berikutnya ya Bapak ya. ya. Ya Iya, di kampus UKM itu kan banyak banyak pelatihan betul, yang betul. online sama offline-nya Kang itu saya Ya, lihat kemarin betul. saya yang itu tuh kemarin yang Pengolahan ya. eh ya olahan Hmm, hasil ternak itu, olahan ternak itu. ya. Ya kebetulan kan di tim itu tuh kan salah satunya ada tim tentang manajemen retail ya, itu timnya saya. Ya. Kemudian ada Oh, timnya iya. pengolahan, kemudian ekspor impor, satu lagi Iya betul tim betul. tentang apa digital marketing ya. Ya mungkin nanti Oh, kalau pas kebetulan nanti saya udah ada, biasanya di share juga di grup para fasilitator. Nanti saya share juga di grupnya kita ya, di grupnya kelompok boleh 6 boleh Kang, ini boleh nanti kalau ada supaya ya, nanti bisa mungkin join bisa juga. ikutan. Ya, Iya betul betul. betul. Iya, bangga. Ya oke, mungkin saya akan coba review sedikit ya. Pak Jajang, terima kasih ya Pak Jajang sudah bisa hadir Siap, hari ya, ini. ya, Oke, ya, siap, siap, siap. oke. Mungkin yang pertama terkait dengan Pak Khairul ya. Pak Khairul ada ya, di mana bisnisnya ini terkait dengan bisnis pariwisata ya, bisnis pariwisata. Nah, mungkin yang nanti jadi harapan terkait dengan website ya, terkait dengan iklan ya, mengiklankan secara digital. Nah, mungkin nanti saya akan coba ini ya, saya coba carikan ataupun untuk penambahan link-link untuk optimalisasi digitalnya seperti apa ya. Kebetulan untuk bisnis jasa ini saya jarang ya, saya jarang melakukan coaching untuk bisnis jasa ya. Jadi ini menjadi new experience juga buat saya ya untuk pengembangan bisnis pariwisata itu seperti apa. Oke ya, itu yang menjadi harapan Pak Adha ya. Kemudian untuk Ibu Karina ya, Ibu Karina di Kebun Pisang nih ya, Kebun Pisang yang dimana produknya ini kue-kue kering yang kesehatan ya, kesehatan. Harapannya terkait dengan digitalisasi marketing, juga terkait dengan sertifikasi healthy food-nya ya. Nah, nanti untuk sertifikasi healthy food saya akan cari langsung dari sumber yang memang lulusan gizi ya, terkait dengan gizi. Mungkin nanti bisa dapat masukan-masukan juga ya terkait dengan bagaimana untuk mendapatkan sertifikasinya. Kemudian untuk Ibu Imania ya, Imania ini hubungannya dengan alat produksi. Nah, ini biasanya teman-teman lulusan ini mahasiswa teknologi pangan ya, mereka punya alat-alat untuk mempercepat ataupun memproses ya bahan makanan sehingga lebih bagus, lebih berkualitas ya, lebih kualitas bagus dan juga cepat ya. Karena kalau dilihat dari purchase ordernya atau PO-PO-nya ini kelihatannya sudah banyak ya kewalahan, hanya memang karena alat produksinya terbatas ya. Ya nanti saya akan coba carikan ya contoh-contoh ataupun informasi yang update terkait dengan alat produksi ini. Dan terakhir ini dari Pak Jajang ya terkait dengan produk eh,
produk yogurtnya ya. Mungkin nanti saya juga tanya ke yang hubungannya dengan tadi ya, yang gluten free, yang apa pengolahan apa kue kering ya. Nanti apakah ada teknologi terbaru nih terkait dengan apa yogurt ini ya, sehingga nanti bisa di apa dikirimkan di luar kota atau apa, ataukah nanti bentuknya bukan cair atau yang lainnya, mungkin nanti saya coba konsultasikan juga ya. Juga di sini harapannya ada pelatihan terkait dengan penggunaan eh, apa media sosial ya lewat IG, Shopee ataupun ada TikTok ya, TikTok. Oke. Ya, baik. Mungkin itu beberapa hal yang akan nanti menjadi perhatian ya. Kalau dilihat hampir 4 ini kebanyakan terkait dengan digital marketing ya. Mungkin nanti untuk materi digital marketing saya coba nanti dibuatkan secara khusus ya buat teman-teman sekalian. Kalau perlu nanti saya ini kan juga atau contoh ataupun apalah ya yang bisa membantu mendapatkan gambaran ya kira-kira untuk digital marketing yang efektif itu seperti apa ya, harapannya seperti itu. Baik, nah saya sebelum kita akhiri ya sudah hampir 1 jam ya, 1 jam dari jam setengah 8 tadi. Untuk pertemuan berikutnya kira-kira Bapak Ibu kapan nih waktunya nih untuk Pak Jajang, Ibu Imania, Pak Adar sama Ibu Karina. Kira-kira kapan nih Bang? Karena saya dapat informasi Jumat Sabtu ini ada pertemuan offline ya, kalau nggak salah pelatihan Bapak Ibu ya di jalan ini Soekarno Hatta kalau nggak salah ya. Udah dapat informasi Bapak Ibu? Iya betul Kang. Ya tanggal 56 Sabtu, Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Oke, jadi untuk pertemuan kita sebaiknya kapan nih? Apa tetap hari Minggu setelah teman-teman pulang atau sebelumnya di hari Kamis atau gimana nih Bapak Ibu? Ada masukan nggak? Eh, Sumbang saran kalau misalnya berkenan akan sama Bapak Ibu semuanya, mungkin di hari Ahad seperti ini gitu kan. Oke, Jadi baik. setelah kegiatan tanggal 5, tanggal 6, saya sih nggak tahu lokasinya di mana karena di WhatsApp di situ belum tertera lokasinya di Oke, mana gitu. baik, baik. Kalau Subang saran di hari Ahad setelah kegiatan di tanggal 5, tanggal 6, Oke, baik. jadi biar ada tiket yang dibawa ketika nanti apa ya, sharing gitu. Oke, baik, baik. Oke, nanti bisa di-sharingkan ya, kira-kira hal apa saja yang sudah ada. Oke. Baik, kalau demikian, insya Allah kita, oh ini ada Ibu Anita ya. Ibu Anita, bisa dengar suaranya baru bergabung ya Ibu Anita? Ya, Bismillah. Assalamualaikum. Maaf baru Waalaikumsalam. gabung. Oh, mangga, Baru mangga. sampai rumah Oke, soalnya. oke, nggak apa-apa. Ya mungkin ini aja Bu, langsung aja perkenalkan tentang produknya ya, Ibu tinggal di mana, sama harapannya ke depan. Kebetulan yang lainnya sudah sharing tadi. Oke, silakan Bu Oke, Anita. maaf tapi saya izin off cam ya, Ya nggak Coach ya. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru Silakan. nyampe banget. Ya, Jadi boleh. perkenalkan saya Anita dari brand Syahshiri. Kebetulan untuk produknya berupa snack sumpia dalam kemasan sama bawang goreng. Untuk kendala dulu kali ya. Ya, Untuk ya. kendalanya aja langsung permintaan banyak, Kang. Mm-mm. Tapi permintaannya banyaknya di konsinyasi. Jadi karena keterbatasan modal saya saat ini, tidak semua saya bisa penuhi. Mengingat perputaran konsinyasi tidak begitu ini kayaknya dengan term waktunya yang kebanyakan kalau retail itu kan lebih dari 30 hari. Ya, betul. Jadi saya saat ini hanya mampu mensuplai untuk retail-retail yang terminnya minimal di 2 pekan gitu. Yang saya inginkan dari pendampingan ini, saya pengennya mengoptimalisasi di online-nya supaya arus kas yang real time-nya bisa didapatin gitu untuk nambah modalnya. Sementara ini memang sudah ada kita di online-nya untuk pemasaran, cuman tidak maksimal, Kang. Karena
SDM-nya termasuk saya sendiri yang belum mumpuni saya rasa karena di tiap-tiap marketplace itu kan ada algoritma ataupun ada prosesnya yang memang perlu dipelajari sementara saya dan tim itu belum ada yang mahir gitu ya. Jadi hanya sekedar upload aja gitu dan walaupun memang ada sih penjualan tapi tidak semaksimal yang kita harapkan gitu. Jadi pengennya untuk saat ini yang akan kita optimalisasikan itu yang di penjualan online-nya, Kang. Biar memicu penambahan omsetnya itu secara real time selain dari yang offline gitu. Oke, baik. Paling itu, Kang. Iya, iya, iya. Oh, enggak. Iya. Ibu tinggalnya di mana, Ibu? Bu Anita? Di Banjaran, Kang. Oh, Banjaran. Oke. Baik, Banjaran, baik. iya. Ya. Jadi untuk sekarang ini masih konsinyasi ya, kebanyakan permintaannya banyak konsinyasi, Banyak tapi hanya konsinyasi. dipilih khusus-khusus retail yang memang periode ini ya, term of payment periode pembayarannya lebih cepat ya, Di cepat, ya. maksimal 2 minggu. Oke. Jadi kalau untuk terkait dengan produksi, terkait dengan packaging kayak gitu nggak ini ya. Untuk sekarang Alhamdulillah udah cukup kalau itu untuk packaging. Alhamdulillah kita dalam bentuk ada yang pouch, ada yang tube gitu kan. Terus Oke. kalau untuk produksi juga alhamdulillah untuk saat ini masih bisa dihandle dan kalaupun ada lonjakan permintaan, saya biasa memberdayakan ibu-ibu di sekitar komplek gitu. Oke, baik, baik. Iya. Oke, baik Bu Anita ya. Ini sebagai catatan untuk awal. Kebetulan ini kan pertemuan kita perdana ya. Perdana. Jadi mungkin nanti kita banyak mengevaluasi juga data-data yang saya dapat dari teman-teman UMKM ya, teman-teman UMKM. Juga saya dapat juga dari hasil bootcamp kemarin ya. Kebetulan kan ada wawancara dan lain-lain. Mungkin nanti saya coba kombinasikan ya, saya petakan sedikit kemudian informasi dari hari ini sehingga nanti di pertemuan berikutnya saya harap nanti kita buat kurikulum ya, kurikulum bersama yang memang fokus kepada permasalahan-permasalahan poin-poin yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM ya. Mungkin nanti saya juga menggandeng beberapa teman ya, mungkin nanti ada yang ahli gizi, kebetulan tadi ada yang minta terkait dengan ahli gizi. Kemudian terkait dengan alat produksi berarti teknologi pangan ya. Ya mungkin nanti juga kita bisa share juga ya dengan dengan orang-orang tersebut. Jadi bisa langsung update juga ya, bisa di-join masuk ke sini ya. Insya Allah saya usahakan. Oke, mungkin itu sih. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, mungkin Bapak Ibu nanti diundang di hari Jumat dan Sabtu ya, Jumat Sabtu untuk ke Bandung. Nah, untuk hari Ahadnya untuk jam yang sama, insya Allah nanti kita bertemu kembali. Mudah-mudahan ada draft ya, udah ada draftnya untuk materi-materi yang kita akan coba prioritaskan untuk diberikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, untuk saya sendiri mungkin tadi sudah diperkenalkan di awal ya. Kebetulan experience saya di bagian pengembangan retail modern ya, manajemen koperasi dan UMKM. Kemudian untuk untuk tugas di kampus juga tentang pengembangan UMKM untuk mahasiswa ya. Jadi mungkin nanti kita ada beberapa yang memang saya bisa kasih langsung atau juga nanti saya koordinasi dengan yang lebih expert ya untuk kemudian nanti saya dapat ilmu yang update ya dari teman-teman yang lebih expert. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jajang ya, Ibu Imania, Pak Khairul ada, Ibu Karina, dan juga Ibu Anita ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Syukur-syukur di hari Jumat atau Sabtu nanti saya bisa kalau ada waktu ini. Terus kebetulan lewat mungkin saya kebetulan tinggalnya di daerah Cikutra ya, Cikutra Bojongkoneng, tempat markasnya ini GNC ya, Ina Cookies. Di atas saya tuh ada Ina Cookies. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti main ke Bandung atau nanti saya main ke tempat pelatihan ya insya Allah nanti di lain waktu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk hadirannya hari ini ya, sudah full tim hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Ketemu Jumat.
Ya, insya Allah nanti kita lihat waktunya ya. Oke. Nanti Ya, kalau saya main sana aja. Terima insya kasih Bapak baik, Ibu. Pak. Ya. Siap, siap, siap. Izin keluar Izin ya, Kang. keluar, Kang. Assalamualaikum. Izin keluar, Kang. Waalaikumsalam. Ya, mangga. Assalamualaikum. Salam.